Oke. Bentar, bentar. Ya. Jadi malam ini kita akan belajar mengenai topik geriatri. Untuk soal yang kemarin hari Rebu ya, nomor satu, diagnosis yang paling mungkin untuk pasien ini. Pria 78 tahun dirawat karena pneumonia komunitas. Pada hari ketiga, pasien bingung, tidak dapat mengenali anggota keluarga, dan terus-menerus coba turun dari tempat tidur. Sebelumnya, kondisi kognitifnya baik, tanpa riwayat demensia atau gangguan mental lainnya. Dia ada riwayat hipertensi, diabetes, tapi terkontrol. Demam 38,2, pasien tidak menunjukkan tanda fokus infeksi lain selain pneumonia. Nah, untuk diagnosis yang paling mungkin, eh, teman-teman 66,7% menjawabnya adalah delirium hiperkinetik, sementara 33,3% menjawab delirium hipokinetik. Intinya semuanya menjawab delirium ya, ya. Jadi memang nanti kalau di geriatri salah satu topiknya itu adalah membedakan mana delirium, mana demensia. Intinya eh kalau untuk delirium, gampangannya memang dia itu biasanya akut, biasanya delirium, dan biasanya dia ada pencetusnya. Nah, untuk delirium sendiri, itu secara patofisiologi dikatakan berhubungan dengan defisiensi neurotransmitter asetilkolin. Ya, tuh, yang terkait dengan delirium. Lalu nanti kadang-kadang ditanyakan ada faktor predisposisi ataupun faktor pencetus. Kalau faktor predisposisi itu biasanya usianya sangat lanjut atau sebelumnya memang dia punya MCI, ya mild cognitive impairment ataupun demensia, gangguan ADL, gangguan penglihatan, pendengaran, fragil, terus dia menggunakan obat seperti ranitidin, simetidin, polifarmasi, komorbiditas. Itu faktor predisposisi. Tapi kalau faktor pencetusnya biasanya itu paling sering adalah infeksi ataupun gangguan elektrolit, hipoglikemi, CVD, dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman bisa dibaca di sini. Nah, untuk delirium sendiri, dia itu salah satu gejalanya adalah perubahan aktivitas psikomotor. 25% dia hipoaktif, jadi dia biasanya diem aja gitu. Ataupun hiperaktif, 25%. Ataupun campuran keduanya, 35%. Sementara yang lain tidak menunjukkan perubahan psikomotor. Selain terjadi perubahan psikomotor, kondisi lain yang bisa terjadi pada delirium itu biasanya adalah gangguan kognitif. Bisa berupa gangguan memori, biasanya memori jangka pendek, gangguan persepsi, halusinasi ilusi, atau gangguan proses pikir seperti disorientasi waktu, tempat, ataupun orang. Selain itu, kalau delirium biasanya gejalanya fluktuatif ya. Jadi dia bisa aja lebih parah, terus habis itu dia lebih baik, habis itu dia intinya fluktuasi. Nah, untuk mendiagnosisnya itu biasanya menggunakan CAM, Confusion Assessment Method, berdasarkan DSM-4 ataupun yang lain-lain. Nah, kalau CAM sendiri itu yang pertama itu biasanya eh, harus ada perubahan status mental yang onsetnya akut dan berfluktuasi ya, onsetnya akut atau berfluktuasi. Terus yang kedua ada inatensi ya, jadi perhatiannya mudah dialihkan. Kalau CAM itu keduanya harus ada ya, jadi dia onsetnya akut, berfluktuasi. Selain itu yang kedua inatensi.
bisa setelah itu ditambah salah satu dari ini, pemikiran yang tidak teratur atau disorganized thinking, ya, percakapannya irrelevan, ide pemikirannya tidak jelas, tidak logis, berpindah dari satu subjek ke subjek yang lain, itu disorganized thinking. Atau dia perubahan level of consciousness. Nah, jadi dia apakah alert ataupun hyper alert, letargi, stupor, atau koma. Nah, jadi eh, terdiagnosis untuk delirium itu harus ada 1 ditambah 2, jadi onsetnya akut atau berfluktuasi, ditambah inatensi, plus 3 atau 4. Tuh, untuk menegakkan dia sebagai delirium. Nah, terus jangan lupa diagnosis bandingnya ada macam-macam. Salah satunya adalah demensia. Nanti kita pelajari ya terkait demensia. Terus ada juga yang istilahnya namanya POCD, Post Operative Cognitive Dysfunction, gangguan kognitif pasca operasi. Jadi memang dia insidensinya paling tinggi itu dalam 2 minggu setelah pasca operasi. Tapi bisa juga bertahan beberapa bulan pasca operasi. Ya, tuh itu bisa terjadi. Gangguan kognitif pasca operasi menjadi diferensial dari delirium selain demensia. Nah, untuk tata laksananya, intinya tata laksananya itu ya yang paling penting adalah kita tentu bagi ya farmakologi sama non-farmakologi, tapi yang paling utama adalah yang mengatasi penyebabnya. Kalau dia infeksi ya atasi infeksinya, gitu. Nah, yang harus teman-teman tahu lagi ini kalau dari PPK PABDI yang 2015, salah satu terapi farmakologinya itu adalah pemberian sedasi terutama ya. Itu kita lihat apakah dia beresiko menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jika iya, kalau misalnya dia berupa paranoid atau delusi, ya maka dia berikan lorazepam 0,5 sampai 1 miligram per oral atau haloperidol 0,5 miligram sampai 1 miligram per oral jika dia bisa. Tapi jika dia tidak bisa, misalnya dia hiperaktif banget, maka dapat diberikan injeksi IM. Tuh. Sementara kalau irritable di sini pilihannya adalah lorazepam 0,5 sampai 1 miligram per oral sampai 2 miligram per 24 jam. Tapi memang biasanya kalau soal-soal merujuk mau ke arah untuk pemberian sedasi pada pasien-pasien delirium, salah satunya adalah penggunaan antipsikotik memang biasanya jawabannya ke arah haloperidol gitu. Terus nanti teman-teman bisa dibaca lagi di sini untuk tata laksana dari delirium sendiri ya. Tuh, dia ada tata laksana tadi ya farmakologis, salah satunya tadi pemberian sedasi ataupun tata laksana non farmakologis. Tuh, nanti ini bisa dibaca sendiri. Udah tak copy semua itu dari PPK dari PABDI sama PPK PABDI. Oke, nah jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah apa? M versus C. yang ya yang delirium kan ya ini ya. Hiperkinetik. Delirium Oh, hiperkinetik. Ya, karena berkinet. dia eh, eh, gitu. eh Pneumonia komunitas tampak bingung, tidak dapat mengenali anggota keluarga dan ini terus-menerus mencoba turun dari tempat tidur gitu. Oke, terus sebentar. Oke, aku tuh mau nambah ya, nih dulu ya. Oke, nomor 1 delirium hiperkinetik. Nomor 2, apakah jenis inkontinensia yang paling mungkin? Pria 77 tahun, riwayat Parkinson, seringnya kebocoran urin. Kebocoran urin tuh intinya inkontinensia urin, terutama saat ia tidak dapat mencapai toilet tepat waktu. Kenapa? Dia melaporkan gejala ini muncul tiba-tiba setelah merasa sangat ingin buang air kecil. Juga mengeluhkan kesulitan dalam memulai buang air kecil, seringkali membutuhkan waktu lama untuk mengosongkan kandung kemihnya.
Pemeriksaan fisik menunjukkan tremor istirahat yang khas, Parkinson ya kayaknya, kekakuan pada ekstremitas. Jenis inkontinensia yang paling mungkin, teman-teman menjawabnya 66,7% adalah inkontinensia desakan atau urgensi. Nah, ini mengingatkan untuk gejala-gejala dari LUTS ya. Nanti kan untuk gejala-gejala lower urinary tract symptom itu harus dibedakan dengan yang upper. Ya, kalau upper biasanya memang tidak terlalu khas, dia bisa juga demam dan biasanya dia fokusnya kepada infeksi yang parah gitu ya, yang dia bisa parah. Nah, kalau LUTS sendiri itu gejalanya sangat bermacam-macam. Jadi ada istilah-istilah gejala terutama dalam tahap penyimpanan urin storage ya. Jadi ini gangguannya terjadi pada saat pengisian vesika urinaria. Tuh. Yang kedua adalah pada saat voiding. Jadi voiding itu pada saat dia berkemih ya. Sama yang ketiga pos berkemih atau posmikturisi. Kalau pada saat penyimpanan, itu contohnya adalah frekuensi. Jadi frekuensi itu dia intinya per definisi ada banyak ya, ada yang bilang dalam 24 jam intinya dia buang air kecilnya menjadi lebih sering ya secara frekuensi, jadi lebih sering BAK-nya. Ada juga yang dia mengatakan bahwa setelah BAK kurang dari 2 jam dia ingin BAK lagi. Nah, itu juga intinya jadi lebih sering lah frekuensi. Yang kedua adalah urgensi. Kalau urgensi itu adalah kayak keinginan yang tiba-tiba, urgent ya, yang ingin eh, tiba-tiba kerasa banget ingin buang air kecil dan sulit untuk ditahan. Yang ketiga adalah nokturia. Nokturia itu dia buang air kecil pada saat malam hari ya. Tuh. Yang sering ya ada yang bilang satu kali aja udah dibilang nokturia ataupun lebih dari satu kali. Terus kalau inkontinensia ya intinya dia kebocoran urin ya karena dia tidak bisa menahan akhirnya dia apa inkontinensia, leakage kebocoran. Terus yang voiding itu biasanya ada istilah slow stream. Jadi ini persepsi individu di mana mengatakan aliran urinnya itu berkurang gitu. Biasanya sebelumnya nggak kayak gini, tapi kok sekarang jadi berkurang, jadi lambat gitu. Terus yang kedua, terus ada juga yang slow stream ini dapat juga dilaporkan sebagai splitting atau spraying. Jadi kayak cuma apa tuh kayak tiba-tiba dia kayak split kayak terbagi ataupun dia kayak spray kayak cuma spray ya gitu. Terus splitting atau spraying, terus yang berikutnya adalah intermitensi. Kalau intermittent itu dia WAK, mikturisi, terus dia berhenti, mulai lagi. Jadi kayak stop, habis itu pipis lagi, habis itu stop lagi gitu-gitu ya. Kalau hesitancy itu adalah kesulitan di dalam inisiasi mikturisi. Jadi ketika orang itu pengen BAK, ada rangsang BAK, ketika mau BAK kok susah, delay, terlambat ya, gitu. Itu hesitancy. Kalau strain ya, itu intinya usaha dari otot abdomen untuk memulai dari mikturisi. Jadi kayak dia harus kayak ngeden gitu ya, straining. Kalau terminal dribble itu adalah pemanjangan final part of mikturisi. Ketika alirannya itu sudah mulai berkurang ya, kayak netes-netes gitu ya. Yang terakhir kok kayak terminal dribble kayak di akhir mikturisi kok dia masih netes-netes gitu. Sementara ada juga disuria. Disuria itu nyeri, rasa terbakar, atau tidak nyaman ketika dia mikturisi. Kalau post mikturisi itu intinya post mikturisi dribble itu sensasi setelah buang air kecil kok merasa kayak nggak tuntas. Jadi kok kayak masih ada sisa gitu. Tuh ya, itu post mikturisi dribble atau feeling of incomplete emptying. Tuh ya, nih. Nah, untuk jenis dari inkontinensia urin sendiri, menurut pedoman itu ada beberapa, ada 5 ya. Yang pertama adalah stres, inkontinensia urin tipe stres ya. Ingat yang namanya inkontinensia itu berarti dia intinya keluarnya urin ya karena dia
intinya bocor, maksudnya tidak bisa ditahan seperti biasanya. Jadi kalau tipe stres itu keluar urin di luar kehendak karena peningkatan tekanan intraabdomen seperti tertawa, batuk, bersin, olahraga, angkat beban berat, atau tekanan fisik lainnya. Yang kedua adalah desakan ya, desakan atau urgen. Keluarnya urin di luar kehendak dengan desakan berkemih atau urgensi. Tuh, hati-hati ya. Bedakan sama stresor, intinya dia peningkatan tekanan intraabdomen sama urgensi, ya, atau desakan. Kalau campuran, itu biasanya campuran antara tekanan ataupun desakan biasanya. Terus ada juga luapan. Luapan itu overflow. Jadi, karena luapan ini intinya berhubungan dengan kelemahan otot detrusor kandung kemih atau sumbatan intravesika. Jadi dia kayak karena udah penuh banget vesikanya, jadi dia keluar urin ya, mau nggak mau, karena dia udah penuh banget. Terus ada juga istilah inkontinensia urin terus-menerus atau continue, itu intinya definisinya keluarnya urin di luar kehendak secara terus-menerus. Terus ada juga OAB, overactive bladder atau KKO, kandung kemih overaktif. Nah, kalau kandung kemih overaktif itu intinya dia ada gejala desakan berkemih atau urgensi, ya, plus minus keluarnya urin di luar kehendak, yang biasanya disertai sering berkemih pada siang hari ataupun malam hari, tanpa adanya ISK dan patologi jelas lainnya. Tuh. Jadi memang kalau dia cuma ada kayak urgensi, aduh kayak pengen pipis terus tapi nggak keluar gitu, maka ya istilahnya cuma OAB atau KKO. Tapi kalau dia keluar ya bisa itu juga bisa terjadi pada OAB atau KKO kalau ada hmm, ya ini per definisi aja sih problemnya itu. Tapi biasanya kita tidak terlalu banyak membedakan antara inkontinensia urin desakan ataupun OAB atau KKO. Intinya kalau inkontinensia urinnya udah keluar lah gitu. Tapi kalau misalnya hanya berupa gejala ya itu bisa aja masuk ke overactive bladder. Nah, terus untuk pendekatan dari faktor resikonya itu macam-macam ya. Paling sering biasanya pada wanita ya, biasanya wanita lanjut usia, terus berhubungan dengan tingkat pendidikan, merokok, ISK dan lain-lain ya. Terus penuaan juga bisa berhubungan karena aterosklerosis pada vaskularisasi pelvis. Sehingga rokok, hipertensi juga merupakan faktor yang penting. Pada diabetes mellitus dapat menyebabkan inkontinensia urin melalui hiperglikemi yang otomatis ada peningkatan volume urin dan peningkatan aktivitas otot kandung kemih. Sehingga dia selain itu juga bisa berhubungan dengan apa efek sitopatik dan jejak saraf kandung kemih. Jadi dia bisa berupa nanti ke mengganggu sarafnya. Tuh. Biasanya kalau diabetes nanti tipe inkontinensia urinnya berupa desakan ataupun dia overflow itu juga bisa. Tapi kalau stres kayaknya enggak ya. Jadi intinya kalau ada gangguan saraf karena diabetes ya bisa aja dia jadi lebih ke desakan ataupun ke luapan overflow. Nah, terus ini nanti bisa teman-teman baca apa saja yang ditanyakan pada saat kondisi inkontinensia urin. Sekalian teman-teman belajar untuk OSCE yang terutama geriatri. Nah, itu kan daripada anamnesisnya glambrah gitu ya, nanti bisa ditulis, dicatat, terus dilatih untuk saat OSCE geriatri. Nah, terus ini adalah algoritma diagnosis terutama pada kalau kita curigai ke arah urgensi ya. Ataupun jadi dia mengeluhkan adanya overactive bladder atau KKO tapi yang non-neurogenik. Nah, intinya awal itu jelas kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan urinalisa gitu. Nah, kalau diagnosisnya masih belum jelas atau kalau teman-teman nggak yakin, maka pertimbangkan kultur urin, post-void residual,
catatan harian berkemih dan atau kuesioner gejala KKO atau overactive bladder. Tuh, kalau nggak yakin ya. Jadi jangan periksa kultur urin, PVR, catatan harian berkemih atau kuesioner itu pada saat awal banget. Kalau yakin gitu nggak usah dicek. Tapi kalau teman-teman yakin, maka lakukan edukasi pasien. Terus persetujuan target terapi. Nah, target terapi lini pertamanya adalah terapi behavioral ya. Dapat dikombinasikan dengan manajemen farmakologis tapi itu grade C. Grade B-nya terapi behavioral dulu. Jika tujuan terapi tidak tercapai setelah 2 sampai 3 bulan terapi behavioral, dan pasien menginginkan terapi lebih lanjut, baru berikan lini kedua yaitu terapi farmakologis. Nah, behavioralnya apa? Untuk terapi behavioral ini bergantung kepada status fungsional dari pasien. Nah, kalau misalnya status fungsionalnya dia mandiri, ya dari ADL-nya dia intinya mandiri, maka bisa pakai algoritma ini. Kalau misalnya dia tipenya yang OAB, ya, baik itu disertai dengan inkontinensia urin ataupun tidak, ya, overactive bladder. Jadi dia kayak ada urgensi, mau dia disertai IU atau tidak, maka dilakukan latihan kandung kemih atau bladder training. Jadi edukasi pasien, lakukan latihan otot dasar panggul, minimal 6 minggu, terus catatan berkemih, kalau dia berkemih dicatat, sama strategi kontrol berkemih. Selain itu, dilakukan perubahan gaya hidup. Kalau perubahan gaya hidup itu juga diterapkan pada tipe inkontinensia urin yang lain seperti tekanan, desakan, atau campuran ya. Perubahan gaya hidup, contohnya kurangi asupan cairan, target urin output 1,5 sampai 3 liter per hari jika tidak ada kontraindikasi. Jangan sampai dehidrasi. Hindari kayak konsumsi, kurangi kafein ya, teh, kopi, minuman bersoda. Terus hentikan rokok dan turunkan berat badan jika obesitas. Terus mungkin ada tambahan lagi, terutama untuk tipe yang stresor, atau tipe tekanan, atau tipe stres, ataupun tipe yang desakan atau campuran dapat dilakukan latihan otot dasar panggul. Nah, untuk latihan otot dasar panggul atau Kegel, ya ini sebenarnya semuanya kayak mirip-mirip ya. Kalau latihan otot dasar panggul atau Kegel, sebelum dilatih, maka pemeriksaan fisik terlebih dahulu dengan satu jari untuk memastikan kontraksi otot dasar panggul. Jadi, pertimbangkan stimulasi elektrik jika otot dasar panggul tidak dapat kontraksi secara aktif. Jadi memang pemeriksaan fisik dulu dengan satu jari untuk memastikan memang ada kontraksi otot dasar panggul. Nah, terus latihannya itu minimal 8 kontraksi 3 kali per hari. Minimal 3 bulan. Oke, 8 kontraksi sebanyak 3 kali per hari. Minimal 3 bulan dengan supervisi. Diminta seolah akan flatus, kemudian dicoba ditahan agar angin tidak keluar. Lakukan stop test, membayangkan pasien berkemih dan seketika menghentikan pancaran urinnya. Diminta merasakan seolah-olah otot panggul terasa berkumpul di tengah serta anus terangkat dan masuk ke dalam. Ya intinya ini nanti pokoknya latihan kayak dibayangkan ya kayak latihan otot dasar panggul kayak Kegel gitu. Ini pernah keluar di soalnya yaitu dengan minimal 8 kontraksi 3 kali per hari minimal 3 bulan. Tuh ya. Nanti bisa teman-teman bacalah di sini. Sama jangan lupa terkait perubahan gaya hidup. Tuh. Latihan kami bladder training itu aja ya untuk terapi behavioral dengan status fungsional yang mandiri. Kalau misalnya, aduh, ini error. Oke. Setelah itu dilakukan selama 2 sampai 3 bulan. Kalau nggak bisa, maka baru terapi farmakologis. Terapi farmakologis intinya pilihannya adalah
antimuskarinik atau adrenoseptor beta 3 ya, Oh, oke, oke. Itu aku kepada itu pasien juga yang OAB. Tapi hati-hati pada pasien yang frail gitu. Ya intinya semuanya harus hati-hati ya. Tuh. Terus nanti terapi farmakologis ini diberikan 1 bulan sampai 2 bulan. Terus kalau misalnya tidak mempan atau tidak sesuai dengan tujuan, maka lakukan asesmen ulang dan atau rujukan, pertimbangkan diagnostik lain seperti kultur urin, post-void residual urinary, dan atau kuesioner gejala OAB. Terus kalau misalnya dia pengen melakukan terapi lebih lanjut, maka dapat dipertimbangkan kalau dia gejalanya sedang hingga berat, maka lakukan injeksi botulinum toksin pada dinding buli atau stimulasi saraf tibialis perifer (PTNS) atau neuromodulasi nervus sakral (SNS). Ya. Intinya adalah satu terapi behavioral selama 3 bulan, 2-3 bulan, nggak mempan terapi farmakologis, antimuskarinik atau beta 3 adrenoseptor, berikan 1-2 bulan, kalau nggak mempan, lakukan pemeriksaan penunjang tambahan, dan kalau setuju, berikan terapi injeksi botulinum, PTNS ataupun SNS. Ya, ini terutama kalau yang tipe urgensi, ya, atau yang intinya overactive bladder. Nah, untuk terapi-terapinya nanti teman-teman bisa dibaca di sini beberapa faktor-faktor resiko, penyebab inkontinensia urin, tuh ya. Terus ini adalah beberapa terapi medikamentosanya. Terapi medikamentosanya, nah ini yang harus dihafalkan juga. Yaitu ya contohnya biasanya itu yang pertama dapat diberikan antimuskarinik ya. Untuk antimuskarinik ini dia akan meningkatkan kapasitas kandung kemih, menghilangkan kontraksi involunter kandung kemih. Makanya dia ingat ya, dia biasanya tipe yang desakan ya, atau urgensi. Pilihan awal itu biasanya adalah tolterodin. Tuh, tolterodin nanti dosisnya bisa teman-teman lihat di sini. Terus kalau enggak, bisa diberikan trospium klorida. Setelah itu mungkin dapat diberikan agonis beta 3 yaitu mirabegron. Diberikan bisa sampai 50 mg per hari. Tapi kalau dia ada gangguan fungsi hati ataupun CCT-nya 15-20, maksimal hanya 25 mg, yaitu mirabegron. Nanti penjelasannya ada di sampingnya ya. Contohnya antimuskarinik. Jadi pemberian biasanya awalnya antimuskarinik, tolterodin, ya ataupun yang lain-lain ya. Di sini oksibutinin dan lain-lain ataupun trospium klorida. Maka kalau enggak setelah itu baru agonis beta 3 masuk yaitu mirabegron yang ada di Indonesia. Selain itu, ada juga kalau terutama pada perempuan bisa diberikan untuk penguat jaringan periuretra, menurunkan inflamasi dari vaginitis atrofi, dapat diberikan estrogen melalui topikal ataupun cincin vagina ya. Nah, tetapi hati-hati pada pasien yang memiliki riwayat kanker ginekologi ataupun riwayat kanker payudara. Itu pemberian estrogen. Ingat bahwa salah satu faktor resiko untuk terjadinya inkontinensia urin adalah atrofi vaginitis. Terus beberapa obat yang lain, kalau misalnya pada laki-laki, terutama yang eh, desakan, ya, contohnya adalah antagonis alfa adrenergik, ya, untuk merelaksasi otot polos uretra dan kapsul prostat, diberikan seperti doxazosin, terazosin, tamsulosin, atau pirazosin. Jangan ketukar sama inhibitor 5-alfa reduktase. Kalau inhibitor 5-alfa reduktase, itu kan enzim ya, jadi dia menghambat enzim 5-alfa reduktase yang mengganggu konversi testosteron jadi 5-alfa dihidrotestosteron, itu contohnya finasterid ataupun dutasterid. Itu. Jadi kalau antagonis alfa adrenergik
ya. Jadi antagonis alfa adrenergik itu contohnya doxazosin, tamsulosin, terazosin dan lain-lain. Kalau inhibitor 5 alfa reduktase, finasterid ataupun dutasterid gitu. Jadi soal itu kadang-kadang kayak ditukar-tukar kayak ini antagonis ataupun agonis 5 alfa reduktase ataupun agonis alfa adrenergik gitu. Jadi jangan ditukar-tukar. Terus kalau misalnya tipe yang tekanan atau stres dapat diberikan, kalau tekanan itu justru kita berikan eh, obat yang meningkatkan kontraksi otot polos uretra, yaitu adalah duloxetin atau pseudoephedrine. Itu ya. Oke. Tuh, jadi ada obat yang untuk stres ya, duloxetin, pseudoephedrine, ada juga yang urgensi atau desakan tadi yang banyak banget, antimuskarinik, agonis beta 3. Terus kalau laki-laki dapat diberikan inhibitor 5 alfa reduktase ataupun antagonis alfa adrenergik. Mirip-mirip sama obat BPH. Nah, terus nanti catatan tambahan aja, jangan lupa untuk ketika di awal sebelum sebenarnya kita memulai terapi yang menggunakan algoritma tadi, harus disingkirkan dulu penyebab inkontinensia urin yang transien. Yang itu biasanya kita singkat sebagai diaper, ya, delirium, infeksi, atropik vaginitis, pharmaceutical, jadi kayak obat-obatan, psychological condition, excess urine output seperti hiperglikemi, hiperkalsemi, reduced mobility, sama stool impaksi. Ya, ini salah satu penyebab inkontinensia urin yang transien. Jadi kalau ketemu ini ya kita harus mengatasi itu juga. Tuh ya, jangan berpikir obat-obatan yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Tuh. Nah, terus kalau misalnya sudah kita berikan terapi tapi responnya tidak adekuat ataupun gagal, maka dapat dipertimbangkan algoritma ini, ya. Kalau misalnya laki-laki dapat dilakukan pemeriksaan urodinamik, sistoskopi, pencitraan saluran kemih bagian bawah untuk eksklusi adanya obstruksi kandung kemih. Kalau memang ada ya ya udah operasi gitu. Kalau wanita maka ya lagi-lagi dilihat tipenya. Kalau tipe tekanan dapat dipilih terapi mid urethral sling, pubovaginal sling, kolpos suspensi atau urethral bulking agent. Jadi kayak dia tuh dikasih eh intervensi kecil, jadi dia nanti dikasih kayak sling ya, kayak penahan gitu. Nanti penahannya bisa mid uretral atau pubovaginal, itu nanti bisa dilihat di Google. Terus kalau tipe desakan mungkin injeksi toksin botulinum atau stimulasi saraf sakral. Intinya yang perlu teman-teman tekankan adalah bahwa ini pemeriksaan ataupun terapi yang ada di algoritma ini kalau dia merupakan kasus yang kompleks dan kasus yang advance gitu ya. Jadi bukan menjadi pilihan terapi awal dari penata laksanaan inkontinensia urin. Ya, yang penting eh, itu yang harus diberikan, saya berikan catatan. Sebentar. Ada lagi yang harus saya sampaikan kayaknya sebentar. Nanti teman-teman bisa baca di sini ya penjelasannya. Oh, sama ada juga tambahan yaitu inkontinensia urin neurogenik, yaitu inkontinensia urin yang memang disebabkan karena gangguan di syaraf tuh ya. Nah, inkontinensia urin neurogenik karena gangguan saraf itu dibagi jadi dua. Yang pertama dibagi jadi dua, yaitu, oh iya benar. Yang pertama diakibatkan oleh sphincter inkompeten. Nah, kalau sphincter inkompeten, tata laksana awalnya adalah modifikasi gaya hidup dan penggunaan alat eksternal atau containment. Sementara kalau yang kedua adalah yang ini nih, mana ya? Yang dia itu adalah overaktivitas detrusor ya. Nah, untuk
tata laksana IU neurogenik itu bisa teman-teman lihat di algoritma ini ya. Anamnesis kita bisa memperkirakan lesinya ada di mana. Trauma, sklerosis, apakah dia sklerosis multiple, itu kemungkinan ada di 3 tempat, pokoknya di atas, cerebral suprapontin, medulla spinalis, ada yang di bagian infrapontin, suprapontin, itu intinya untuk menentukan letak lesinya. Tapi penilaian klinisnya itu intinya mirip-mirip sama yang non-neurogenik. Jadi ada anamnesis, catatan harian berkemih, pemeriksaan fisik umum, urinalisa, kultur jika ada infeksi, pencitraan. Nah, ini bisa dilakukan pada yang neurogenik gitu. Terus ini diagnosis sementara ada kita, bisa berupa kayak IU tekanan karena inkompetensi sphincter ataupun karena overaktivitas detrusor. Kalau karena inkompetensi sphincter itu biasanya tata laksananya tadi ya, modifikasi gaya hidup sama penggunaan alat eksternal atau containment. Jadi misalnya nanti pakai alat tampung untuk urin ya. Kalau overaktivitas detrusor, maka sebenarnya harus menentukan residu urin ya, postvoidal residu, intinya dilihat kalau residunya dia signifikan atau banyak, maka lakukan kateterisasi intermittent. Ya, dapat dipertimbangkan obat antimuskarinik gitu. Kalau residu urinnya tidak bermakna ya modifikasi gaya hidup, antimuskarinik dan lain-lain. Dah, itu aja sih. Sehingga pada soal nomor 2 ini, dia itu intinya ada riwayat penyakit Parkinson, sering kebocoran urin, itu intinya inkontinensia, karena dia habis itu tidak bisa mencapai toilet tepat waktu, muncul tiba-tiba setelah merasa sangat ingin buang air kecil, kayak urgensi ya, mengeluhkan kesulitan dalam memulai buang air kecil, yaitu hesitancy, sering membutuhkan waktu lama mengosongkan kandung kemihnya, ya ini nggak tahu ya, siapa tahu dia merasa bahwa alirannya lambat dan lain-lain. Tremor istirahat yang khas dan kekakuan pada ekstremitas. Paling mungkin ini adalah inkontinensia apa? A. Ya, dia ini adalah inkontinensia desakan ya. Jadi memang kebanyakan itu pokoknya kayak penyakit-penyakit yang algoritma yang ada banyak itu adalah urgensi inkontinensia. Gitu. Kalau yang inkontinensia fungsional tuh tidak, bahkan tidak termasuk ke dalam, ya memang dia cuma catatan aja ya. Jadi intinya dia kalau ada gangguan kognitif dan lain-lain baru tidak bisa mencapai kamar mandi dan lain-lain baru pikirkan dia yang fungsional. Oke, nomor 3. Rencana diagnosis selanjutnya, perempuan 81 tahun, sering BAK sejak 1 bulan. BAK terutama di malam hari, nokturia, tidak ada anyang-anyangan. BAK tidak bisa ditahan. Punya riwayat DM sejak 10 tahun, kontrol rutin dengan empagliflozin, metformin. Terus dia lain-lain, fungsi ginjal baik, urinalisa juga baik, gula darahnya juga GDS-nya juga baik, 126. Nah, rencana diagnostik selanjutnya, kira-kira yang dari tadi, kira-kira yang mana? Urodinamik, uroflometri, kultur urin, atau catatan harian berkemih, atau USG ginjal dan bladder? D. Catatan harian. Ya, jadi 50-50 teman-teman jawabnya yang tes urodinamik atau dia uroflometri. Ya, tapi sebenarnya yang benar adalah dia yang D ya, catatan harian berkemih. Ya, rencana diagnostik selanjutnya. Kalau kayak urodinamik, uroflometri, ini biasanya eh, kalau udah advance, terutama pada laki-laki ya. Kultur urin itu kayaknya nggak cocok, nggak ada tanda-tanda infeksi. USG ginjal dan bladder itu juga bukan menjadi pilihan awal ya untuk inkontinensia urin. Oke, kita lanjut ke soal yang hari Kamis. Soal nomor 1, pemeriksaan selanjutnya yang diusulkan, laki-laki 70 tahun, menurut istrinya tampak lebih lemah sejak 3 minggu terakhir. IMT-nya oke, tapi Mini Nutritional Assessment, MNA 19. Awal screening, tes kecepatan berjalan 0,9 meter per menit. Nah, pemeriksaan selanjutnya yang Anda usulkan,
Ini 54,5% menjawabnya get up and go test, sementara 45,5% itu adalah kekuatan genggam tangan. Jadi dia itu intinya kayak geriatri, terus lemah, MNA-nya 19, tes kecepatan berjalan 0,9 meter per menit. Oke. Nah, salah satu topik yang dibahas pada geriatri itu adalah sarkopenia. Selain itu, yang kedua adalah frailty. Ada juga sindrom gagal pulih, ya, intinya pulihnya lama. Itu nanti juga teman-teman harus dibaca juga. Untuk pemeriksaan komprehensif dari geriatri P3G ya, itu teman-teman sebaiknya dihafalkan. Kalau dulu di board itu saya kayaknya di soal itu ada apanya rentang normalnya ya. Tapi sebaiknya teman-teman dihafalkan karena sekalian belajar untuk OSCE. Nah, topik yang pertama adalah terkait sarkopenia. Untuk sarkopenia adalah kondisi penurunan massa otot disertai penurunan kekuatan otot dan atau performa fisik. Ya, sarkopenia merupakan indikator terjadinya beban kesehatan. Nah, untuk patofisiologinya sendiri, sarkopenia itu bisa terjadi dalam kondisi konteks akut ataupun kronis, serta dapat berupa primer ataupun diakibatkan penyakit lainnya atau sekunder. Setelah usia 40 tahun, kita mengalami turun massa otot 8% setiap dekade hingga 70 tahun. Setelah 70 tahun, massa otot akan turun 15% setiap dekade dan penurunan kekuatan tungkai itu udah turun banget. Jadi kalau antara 40 sampai 70 itu 8% setiap dekade. Setelah 70 tahun, wah itu bisa 2 kali lipatnya ya, 15%. Terus pada sarkopenia adanya penurunan ukuran dan jumlah serabut otot. Sarkopenia akan mempengaruhi serabut otot terutama tipe 2 dibandingkan tipe 1. Nah, mengingatkan aja untuk serabut otot itu ada yang tipe 1 sama tipe 2. Tipe 2 tuh ada 2A sama 2B. Kalau tipe 1 itu dia serabut otot yang slow twitch ya. Jadi dia ototnya itu banyak mitokondria sehingga dia biasanya sifatnya aerobik. Dia mengandung apa ya, aerobik, bisa menghasilkan ATP dari oksigen dan lain-lain sehingga warnanya itu lebih merah ya. Lebih merah, terus high blood supply, untuk capeknya, fatigue-nya itu slowly, terus ya high number of capillary dan mitokondria. Ya ini biasanya pada marathoner ya, slow twitch fiber. Nanti tampilan orangnya seperti ini. Sementara kalau tipe 2 itu yang fast twitch ya. Kalau fast twitch itu dia yang tipe 2, baik 2A atau 2B, dia itu anaerobik ya. Biasanya karena anaerob dia memang jumlah mitokondrianya dia rendah, jumlah kapilernya dia rendah, dia itu warnanya pucat ya, low blood supply dan cepat fatigue, cepat gampang capek tuh. Nah, untuk sarkopenia ini sendiri, dia itu terutama mengenai yang mempengaruhi serabut otot tipe 2. Tuh ya. Ukuran serabut otot tipe 2 itu menurun hingga 50% pada pasien sarkopenia. Gitu. Terus faktor-faktornya apa? Yaitu jembatan keledainya adalah 4D. Drug, diabetes, disease, other disease, ataupun defisiensi. Ya, seperti defisiensi vitamin D, ataupun masalah menelan, gigi, mulut, ya, ataupun disease yang lain seperti penyakit jantung, liver, dan lain, osteoporosis, dan lain-lain. Faktor-faktor yang lain adalah BBLR. Jadi orang yang BBLR, bayi yang BBLR itu mungkin besok ketika dia lansia, dia meningkatkan resiko sarkopenia. Selain itu, banyak faktor-faktor yang lain seperti proses neurodegeneratif pada lansia, ataupun penurunan ataupun gangguan hormon seperti growth hormone, testosteron, IGF itu juga bisa berperan. Peningkatan konsentrasi
sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa, IL-6 itu juga meningkatkan resiko terjadinya sarkopenia. Nah, untuk sarkopenia sendiri, penegakan diagnosisnya itu pedomannya ada banyak. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya mengacu kepada yang Asia, ASEAN Working Group on Sarcopenia atau AWGS. Ada juga yang lain kayak Eropa dan lain-lain. Nah, untuk 3 komponen utama dalam sarkopenia adalah 1, kekuatan otot rendah, 2, performa fisik rendah, dan yang ketiga adalah ASM yang rendah. Ya, ASM itu intinya adalah massa otot skelet, ya, apendikular. Nah, jadi ini adalah algoritma yang mengacu kepada AWGS, ASEAN Working Group on Sarcopenia. Secara teori, kita mencurigai sarkopenia, intinya harus menemukan kasusnya. Nah, terutama kalau yang case finding pada puskesmas atau primary healthcare, itu bisa masuk dari calf circumference, jadi lingkar betis. Hafalkan ya, lingkar betis kalau laki-laki di bawah 34, kalau perempuan di bawah 33. Tuh. Atau pertanyaan ataupun scoring yaitu SARC-F ataupun SARC-CALF ya. Kalau SARC-F di atas sama dengan 4 atau SARC-CALF di atas sama dengan 11, maka kita bisa curigai dia sarkopenia. Sehingga kita lakukan pemeriksaan berikutnya adalah kekuatan otot atau physical performance. Kekuatan otot itu biasanya dilihat macam-macam, salah satunya dari kekuatan hand grip. Ini juga harus dihafalkan. Kalau laki-laki di bawah 28 kilo, kalau perempuan di bawah 18 kilo. Oke, kacek 10 ya, perempuan itu kurang dari 18, laki-laki di bawah 28. Tuh. Kalau physical performance, salah satu pemeriksaannya dengan 5-time chair stand test, jadi kayak tes berdiri dari kursi sebanyak 5 kali, otomatis logikanya semakin dia cepat dia berdiri duduk kan semakin bagus ya, kan semakin cepat semakin oke ya, karena dia kan ototnya dia pakai di situ ya untuk berdiri dari duduk. Sehingga yang namanya kita curiga sarkopenia kalau dia di atas sama dengan 12 detik. Selain menggunakan 5-time chair stand test, physical performance juga dapat dinilai dengan SPPB, Short Physical Performance Battery, itu kurang dari sama dengan 9, ya ini kayak dihafalin aja, ataupun 6 meter walk test itu kurang dari 1 meter per detik, ya 1 meter per detik. Tuh, kecepatannya. Jadi pasien disuruh jalan sebanyak 6 meter, terus teman-teman dihitung waktunya, ya. Terus dibuat jadi per detik. Itu berapa kecepatannya. Kalau kecepatannya kurang dari 1 meter per detik, maka dia jelek. Ya, intinya dia kemungkinan sarkopenia. Tuh. Nah, kalau dari primary healthcare, maka kita diagnosisnya mungkin berupa possible sarkopenia. Nah, untuk mengkonfirmasi diagnosisnya, memang lakukan yang algoritma sebelah kanan ini, tuh ya. Intinya adalah pintu masuknya itu selain dari pemeriksaan fisik juga bisa berupa adanya gangguan seperti functional decline, unintentional weight loss, depresi, cognitive impairment, jatuh, malnutrisi. Jadi kalau kita ketemu pasien di bangsal, pokoknya di yang tempat kita bekerja ya rumah sakit, kalau ada pasien geriatri dengan chronic condition seperti heart failure, PPOK, DM, ataupun functional decline atau limitation, berat badan turun, unintentional, depresi, itu sebaiknya kita lakukan pemeriksaan tes sarkopenia. Nah, pemeriksaan awalnya kalau ini biasanya adalah muscle strength, ya, hand grip. Baru berikutnya yang kedua adalah physical performance. Dan yang ketiga adalah ASM, Appendicular Skeletal Muscle Mass. Jadi massa otot skelet apendikular.
Nah, yaitu pemeriksaannya biasanya dengan BIA ataupun dengan dual energy X-ray absorptiometry ya. Nah, ini harus dihafalkan kalau dengan BIA itu laki-laki ataupun dengan dual energy X-ray itu kurang dari 7 kg per meter square. Kalau perempuan kurang dari 5,7 kalau untuk BIA. Kalau untuk yang dual energy itu kurang dari 5,4 kg per meter square. Ini harus dihafalkan. Terus nanti bisa kita tentukan diagnosisnya apa dia sarkopenia atau severe sarkopenia. Kalau sarkopenia yang penting dia harus ada ini ASMI ini ya. Appendicular skeletal muscle mass ASM ditambah salah satu yaitu dari penurunan kekuatan otot atau penurunan physical performance. Tapi yang penting harus ada low ASM. Namanya juga sarkopenia kan dia intinya massa ototnya turun gitu. Tapi ingat kalau teman-teman lihat dari sini, walaupun yang paling penting dia itu adalah penurunan massa otot, tapi dia diperiksanya itu paling akhir ya dibandingkan yang kekuatan otot ataupun physical performance gitu. Mungkin karena alatnya butuh yang khusus, itu sehingga mungkin dia ditempatkan di yang akhir. Terus kalau severe sarkopenia itu kalau ketemu tiga-tiganya. Tuh ya, itu adalah untuk penegakan pendekatan diagnosis ke arah sarkopenia ataupun severe sarkopenia. Ada juga yang memasukkan kategori presarkopenia kalau dia ketemu satu. Ya, itu aja. Terus nanti teman-teman bisa dibaca di sini skor-skornya. Nah, beberapa yang harus teman-teman tahu untuk tata laksananya. Tata laksananya itu diterapkan walaupun setelah diagnosis possible sarkopenia. Jadi ketika di puskesmas dia udah possible sarkopenia tegak, ya udah itu tata laksana sudah mulai diterapkan. Untuk tata laksananya, yang pertama jelas dia adalah olahraga, terutama dia yang meningkatkan massa otot. Sehingga olahraganya tipenya adalah tahanan, merupakan terapi lini pertama dari kasus sarkopenia. Ya, jadi dia harus diperhatikan ini diberikan terutama minimal 3 bulan. Tuh ya. Terus diterapkan juga sifatnya harus yang progresif. Jadi nggak cuma dari frekuensi, volumenya satu patokan, tapi dia kalau sudah mampu maka dia ditingkatkan progresif. Nanti seperti pada contoh pada tabel. Terus yang kedua adalah nutrisi. Untuk nutrisi pada sarkopenia itu terutama lansia dengan penyakit akut maupun kronis membutuhkan asupan protein sebesar 1,2 hingga 1,5 gram per kilogram berat badan. Sebenarnya kalau lansia secara umum itu ya 1 sampai 1,2. Tapi kalau dia ada kondisi penyakit baik akut atau kronis, terus dia untuk terkait berhubungan dengan sarkopenia itu dapat diberikan 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Terus kalau dia malnutrisi atau dia penyakit berat, bahkan protein ini bisa diberikan hingga 2 gram per kilogram berat badan gitu. Nah, tapi hati-hati jika pasien punya penyakit ginjal berat, kalau CCT kurang dari 30, terus dia tidak dalam terapi dialisis, asupan protein harus diisi. Catatan berikutnya lagi adalah ini. Salah satunya adalah pemberian leusin ya. Sebentar. Nah, tadi ya. Nih. Untuk jadi ada studi membandingkan pemberian kasein, protein soya, protein whey terbukti lebih baik dalam hal sintesis protein. Kenapa? Karena protein whey itu memiliki kadar leusin yang tinggi. Ini pernah keluar di soal pemberian rekomendasi ya, pemberian leusin diberikan sebanyak 2
kali 3 gram dalam sehari selama 3 bulan dikombinasikan dengan olahraga, menghasilkan outcome yang lebih baik pada pasien sarkopenia ya, dibandingkan hanya memberikan salah satu ya. Jadi dia olahraga terus dikasih protein dengan kebutuhan tadi ya 1,2 sampai 1,5 setidaknya. Terus dia diberikan terutama yang leusin 2 kali 3 gram dalam 1 hari selama 3 bulan. Terus selain itu terapi nutrisi yang lain yaitu penggunaan vitamin D. Nah, untuk vitamin D sendiri itu rekomendasinya harus dicek dulu. Kalau memang dia vitamin D serum kurang dari 30, berarti dia punya kondisi insufisiensi vitamin D, maka dapat diberikan vitamin D. Untuk kebutuhan vitamin D harian lansia adalah 600 sampai 800 international unit. Gitu. Selain itu, yang lain adalah pemberian HMB, beta hidroksi beta metil butirat, sebanyak 2 sampai 3 gram per hari dapat mencegah kehilangan massa otot pada lansia yang mengalami tirah baring berkepanjangan. Oke. Jadi, kita ulangi lagi. 1, dia olahraga, tipe tahanan. Terus yang kedua, dia itu nutrisi, protein, kebutuhannya bisa 1,2 sampai 1,5. Kalau dia malnutrisi berat, penyakit berat, maka dia 2 gram per kg bisa. Terus untuk leusin dapat diberikan 2 kali 3 gram dalam sehari selama 3 bulan. Terus yang berikutnya, yang ketiga, itu juga diberikan vitamin D. Kalau dia defisiensi 600 sampai 800, dan yang keempat dikasih HMB, beta hidroksi beta metil butirat. Nah, sehingga kalau kita lihat soal ini nanti terkait mini nutritional assessment itu nanti ada di belakang normalnya berapa. Terus pada awal screening Anda melakukan tes kecepatan berjalan dengan hasil 0,9 meter per menit. Ini kayak masa dalam 1 menit, bayangin aja 1 menit kurang dari 1 meter, itu kan kayak jelek ya. Sehingga pemeriksaan selanjutnya yang diusulkan adalah apa? C. Hand grip. Iya, knee flexion, kekuatan genggam tangan, get up and go test atau romper test ya. Jadi yang dipilih berikutnya itu adalah kekuatan genggam tangan. Jadi memang ya intinya kan dia, kalau dia itu kan, kalau dari algoritma memang dia yang terakhir ya. Nah, dia sudah ada tes kecepatan berjalan yang rendah, berarti menunjukkan dia itu adanya penurunan fungsional ya. Penurunan fungsional. Nah, sekarang yang kedua adalah penurunan kekuatan otot, berarti dengan kekuatan genggam tangan kita periksa. Baru nanti yang ketiga penurunan massa otot dengan dia. Gampang ya. Nah, nomor 2, diagnosis yang paling tepat. Nah, ini juga pertanyaannya terkait sarkopenia sama frailty ya. Intinya dia laki-laki 8 tahun, masih bisa berjalan walaupun ada keluhan nyeri pada lutut kanan. Dia punya riwayat penyakit hipertensi, stroke, DM, terapi AMLO, metformin, CPG, ATOR. Fasenya 3 saat berjalan, krepitasi sendi genu kanan, kemungkinan OA ya. Terus pemeriksaan P3G, ADL, Bartel, IADL sekian, ya, Bartel 19/20, IADL 6/8, mini CHOC 5, nutrisi SF14, lingkar lengan atas 24, lingkar betis 31, hand grip 24, bianya 6 kg per meter square, 5 time chair stand test 6 detik, SARC F3, CFS terkontrol baik. Nah, ini kita harus hafalkan banyak skor ya dari satu soal ini. Frailty Index 40, 0,1. Nah, teman-teman, 63% itu menjawabnya adalah sarkopenia prefrail. Yang kedua presarkopenia prefrail dan 9% sarkopenia sama fit. Nah, yang pertama kita yang sarkopenia ini tadi ya. Apakah dia sarkopenia? Yang di sini kita bisa lihat sebenarnya kalau untuk screening awal
SARC-F-nya itu dia 3. Itu kalau kita masuk pintu masuk sarkopenia, maka biasanya setidaknya minimal dia 4 ya. Jadi SARC-F3 itu tidak ada ke arah sarkopenia. Tapi jangan terus disingkirkan sarkopenianya. Kita lihat yang lain. Berikutnya kita lihat dari lingkar betis dia 31 cm. Nah, 31 cm di sini bisa masuk ya. Pada laki-laki apa perempuan sih ini tadi? Laki-laki ya. Dia laki-laki di bawah 34 cm. Oke, jadi lingkar betisnya dia 31 cm. Kalau dari pedoman yang Asia ini ya, terkait sarkopenia. Lingkar betis kurang dari 34 cm. Nah, bisa masuk tuh. Resiko sarkopenia. Terus dia kalau untuk lingkar lengan atas sebenarnya ini kalau untuk lingkar lengan atas itu normalnya itu biasanya yang saya cari, yang saya baca itu cut off-nya ada di 23,5 ya. Jadi sebenarnya lingkar lengan atas 24 itu termasuk cukup ya, maksudnya status gizinya ya dari lingkar lengan atas di atas 23,5 itu udah baik gitu ya. Tuh. Sementara kalau si lingkar betis sebenarnya kalau ditanya untuk normalnya 31 tuh kalau status gizinya dia juga normal. Tetapi kalau melihat resiko sarkopenia maka dia lingkar betis 31 itu masuk resiko sarkopenia. Nah, terus hand grip menunjukkan kekuatan otot. Kalau laki-laki berapa tadi? Di bawah 28. Kalau cewek 18. Oke. Jadi dia udah ada satu tuh jelek penurunan kekuatan otot. Terus bianya didapatkan ASMI appendicular skeletal muscle mass index 6 kg per meter square. Pada laki-laki, dia di bawah berapa tadi? Baik pakai dia di bawah 7. Nih di bawah 7 nih. Nanti kalau teman-teman udah kayak pernah baca soal gitu-gitu bisa jadi lebih cepat apal ya. Nih di bawah 7. Oke, berarti dia masuk nih 2 dari si ASM sama muscle strength. Dia termasuk sarkopenia. Physical performance-nya berapa nih? Dari 5 times chair stand test dia 6 detik. Bagus? Bagus, Dok. Bagus. Karena kan cut off-nya dia 12 detik toh. Nah, dia udah lumayan tuh 6 detik bisa 5 kali. Nah, berarti dia adalah sarkopenia atau presarkopenia. Sarkopenia. Dia sarkopenia tadi berangkat dari mana sih tadi? Bianya sama si hand grip-nya ya. Oke. Terus CSF terkontrol baik. Nah, yang belum tak bahas itu yang lainnya. Oke, sarkopenia udah ya. Nah, ini tambahan yaitu terkait frailty. Untuk frailty itu secara definisi kasarnya adalah kerapuhan atau rapuh. Jadi dia adalah kondisi klinis kompleks terkait dengan usia. Cirinya adalah penurunan kapasitas fisiologis berbagai sistem organ. Karena penurunan kapasitas fisiologis dari banyak organ, dia akan meningkatkan kerentanan terhadap stresor. Tuh. Jadi dia kalau misalnya ada orang yang geriatri yang frail, nanti dengan penegakannya ya, terus dia ada suatu stresor, maka dia nanti beresiko nanti apa? Susah untuk sembuh dan lain-lainnya. Nah, untuk secara umum dari frailty ini sendiri, sebentar. Secara patogenesis nanti bisa dibaca ada faktor resiko, ya proses menua, genetik, lifestyle, sehingga dia berperan di dalam mekanisme inflamasi kronik, sehingga dia mengganggu banyak sistem muskuloskeletal, endokrin, kardiovaskular, hematologi, sehingga dia nanti akan menunjukkan fenotip frail. Jadi geriatri yang lemah, berat badannya turun, gampang capek, lambat performanya, aktivitas fisiknya lambat, ini tuh adalah fenotip ya, kayak tampilan yang frailty. Ya, sehingga nanti outcome-nya apa? Outcome-nya disabilitas, jatuh, kematian, ketergantungan, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa baca untuk
dari yang lebih detail mengenai frailty. Nah, yang harus saya tekankan di sini, salah satu beberapa pemeriksaan atau algoritma penegakan diagnosis dari frailty itu pakai yang ini. Memang agak ribet ya. Jadi ada yang melihat pasien usia lanjut rawat jalan, ya kalau ini dirawat jalan, kita curigai dia frailty, maka biasanya ada penurunan berat badan dalam 1 tahun lebih dari 5 kg, gampang capek, riwayat jatuh, kelemahan otot, depresi, ketergantungan pada aktivitas sehari-hari. Maka kalau misalnya dia ada 3, dia suspek frailnya tinggi, maka lakukan scoring atau pemeriksaan dengan VICGA atau SOF atau CHF. CHS. Ya, CHS itu kayak cardiovascular health study. Tuh ya, itu ada indeksnya. Ini menurutku Nesuno aja. Tapi yang penting teman-teman setidaknya pernah melihat algoritma ini. Tapi kalau dia suspek frailty-nya rendah, kurang dari 3 tanda dan gejala, maka masuk ke indeks frailty 40. Nah, kalau indeks frailty 40, jadi singkatannya IF 40, itu ada 40 pertanyaan untuk menentukan dia frailty atau tidak frail, ya. Nah, nanti bisa teman-teman baca, cuma yang saya garis bawahi di sini, bentar. Tadi salah satu pemeriksaan frailty tadi adalah dengan IF 40 ya, indeks frailty 40 ya. Itu kategorinya kalau dia normal, kalau dia kurang dari 0,08. Kalau 0,08 sampai 0,25 maka dia adalah pre-frail. Kalau frail dia di atas 0,25. Emang angkanya jelek ya. Jadi apalin aja yang pre-frail. 0,08 sampai 0,25. Kurang dari itu adalah normal. Di atas 0,25 dia adalah frail. Tuh. Dan ini sangat berhubungan dengan resiko kematian, perburukan status kesehatan, dan lain-lain. Nah, terus pencegahan dan tata laksananya. Untuk pencegahan dan tata laksana dari frail, itu kalau dari PABDI, dia itu salah satunya adalah 1, diet adekuat dengan asupan protein 1-1,2 gram per kg per hari. Ya, jadi kayak kebutuhan lansia biasa ya, makanya kan dia sifatnya pencegahan ya. Kebutuhan proteinnya 1-1,2 gram per kg per hari. Asam amino esensial seperti leusin hidroksimetilbutirat, vitamin D 800 hingga 1000. Nah, hati-hati ya. Tadi kalau kayak teman agak banyak sumber ya. Tadi kan kalau siapa tuh? Sarkopenia ya 600-800, ini 800 sampai 1000, terus mineral yang cukup. Yang kedua, latihan fisik rutin mandiri atau kelompok. Yang ketiga, pengamatan teratur ya mengenai kemampuan dasar individu. Keempat, pencegahan infeksi dengan vaksin influenza, pneumokok, dan herpes zoster. Nih, jadi 3 vaksin penting pada geriatri adalah influenza, pneumokok, dan herpes zoster. Terus keenam, pemulihan cepat setelah kejadian yang menyebabkan stres metabolik melalui nutrisi atau dan fisioterapi. Tuh. Ini tadi ya menunjukkan asupan protein 1,5 gram per kg meningkatkan massa otot apendikular. Nah, ini ya sumbernya kayak kecampur-campur ya, ada banyak 1,5 gram. Terus tadi kan kalau misalnya dia dari sarkopenia kan dia fokusnya kalau dia ada infeksi yang berat, malnutrisi gitu ya, bisa sampai 2 gram bahkan ya. Nah, tuh. Nanti kalau sindrom gagal pulih, teman-teman bisa dibaca ya. Ini nggak pernah keluar di soal. Nah, terus ini singkat aja terkait pengkajian paripurna pasien geriatri atau P3G. Ini adalah keluar dari Kemenkes tahun 2017. Nanti ringkasan hasil pemeriksaannya ada pada tabel.
Yang pertama adalah penilaian Activity of Daily Living atau ADL. Kita bisa menggunakan Bartel, ini mau nggak mau dihafalkan. Jadi dia intinya adalah paling tinggi skornya 20. Kalau dia 20, namanya dia mandiri. Kalau dia di bawah 20, itu ketergantungan. Ada ringan, sedang, berat, sama total. Ya udah teman-teman, hafalin aja terutama ketergantungan yang sedang. 9 sampai 11. Karena kan maksimal 20. Kalau 9 sampai 11 itu ketergantungan sedang. Berarti di atas itu berarti dia ringan, di bawah itu. Kalau dia mepet-mepet 9 mungkin dia ketergantungan berat, tapi kalau di bawah itu jauh 0, 1, 2, 3, 4 dia adalah ketergantungan total. Pakai perasaan aja kalau untuk menghafalkan terutama nanti soal. Terus yang kedua, tingkat kemandirian itu dinilai dengan IADL Lawton ya, Instrumental Activity of Daily Living Lawton. Nah, kalau IADL ini dia skornya maksimal 8, dikatakan mandiri kalau dia 3 sampai 8. Oke. Terus berikutnya terkait demensia dan gangguan perilaku pasien lanjut usia. Salah satunya pemeriksaan daya ingat dan daya pikir bisa menggunakan mini CHOC, CDT, ya, clock drawing test atau AMT ataupun MMSE. Nah, ini kalau teman-teman baca di sini agak berbeda sedikit sama di soal. Teman-teman, ini yang di Kemenkes ini yang sudah modifikasi. Tapi lebih gampangnya pakai yang ini aja. Jadi untuk awal diperiksa mini CHOC, maaf. Yang awal itu diperiksa recall. Ya. Recall itu jadi disuruh mengingat ya. Disuruh mengingat terutama eh, 3. Mana ya intinya recall kok nggak ada ketentuannya ya. Ya udahlah. Intinya adalah untuk menilai ingatan ya, 3 item recall test untuk menilai ingatan. Terus kalau dia skornya 3 berarti bagus ya, recallnya bagus, tidak ada non demensia di sini. Satu atau kalau 0 dia kemungkinan demensia, 1 atau 2 itu harus dilihat dengan pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan uh, clock drawing test ya. Nah, untuk clock drawing test itu cuma ada 2 kemungkinan skornya. Kalau dia 2, kalau dia bisa menggambar normal jamnya, ya, maka dia tidak demensia, maka skornya adalah dia 2. Tapi kalau dia misalnya ada kalau dia jelek, ya dia tidak bisa menggambar atau abnormal, maka dia skornya adalah 0, tuh ya. Nah, sehingga tapi ini kan kalau teman-teman lihat algoritma ini itu kan kita lakukan clock drawing test itu kalau si apa tuh si recall skornya itu dia 1 sampai 2, tapi kadang-kadang dilakukan semuanya berbarengan. Maksudnya semuanya tetap dilakukan yaitu recall sama clock drawing test. Sehingga skor maksimal itu 3 plus 2 yaitu adalah 5. Itu ya skor maksimalnya. Nih, total skornya maksimal adalah antara 0 sampai 5. Tapi ingat pemeriksaan yang mini CHOC sama intinya recall sama clock drawing test itu dia untuk screening. Jadi tidak bisa untuk mendiagnosis dia oh ini demensia, tapi kemungkinan dia demensia itu bisa ya untuk screening. Nanti kalau untuk demensia itu biasanya menggunakan CMMSE gitu. Se. Bentar. Bentar ya, HP ku menyala. Oke, itu ya. Terus
Berikutnya yang tadi penilaian dengan MMSE, Mini Mental State Examination. Nah, untuk MMSE sendiri, skor maksimalnya adalah 30 ya. Terus, ini kok agak aneh ya. Bentar. Jangan lihat ini deh. Jadi kalau MMSE itu kita bisa mengetahui dia demensia, MCI ya, mild cognitive impairment ataupun dia eh, normal ya intinya. Nah, cut off-nya itu teman-teman harus ingat angka 24 ya, 24. Nah, kenapa? Karena di atas 24 ya sampai 30 dia itu adalah normal. Tuh. Kalau dia di bawah 24 itu dia MCI. Sebentar, kok aku agak lupa ya. Bentar. Aku agak lupa. Kok seingatku itu dia itu 17 sampai 24 ya. Apa aku ketukar sama nutrisi ya? Bentar. MCI fungsi kognitif global relatif baik. Aku agak lupa. Nanti aku eh, WA ya. Sementara ini pokoknya dia intinya di atas 24. Kalau itu aku yakin di atas 24 itu dia normal. Kalau MCI kok setauku antara 17 sampai 24, di bawah 17 dia demensia ya. Tapi coba aku nanti cross check dulu. Pending dulu ya. Terus kalau ini AMT ya, nanti ini jarang nggak pernah keluar ya, nanti dibaca aja. Terus ini MNA. Nah, untuk MNA itu Mini Nutritional Assessment untuk penilaian resiko malnutrisi. Jadi dia itu ada dua bagian. Yang pertama itu screening atau SF short form. Itu skornya maksimal 14. Kalau misalnya dia kurang dari sama dengan 11 skornya, dia mungkin mengalami malnutrisi, harus dilanjutkan dengan form yang kedua, ya, form penilaian. Tapi kalau antara 12 ataupun 13, dia intinya tidak mempunyai resiko. Ya, jadi intinya ya 12 ke atas dianggap tidak ada resiko malnutrisi. Oke. Nah, sekarang kalau di soal ADL 19/20 berarti dia masuk ketergantungan ringan ya. IADL 6/8, IADL itu tadi pakai Newton ya, 6/8, 5/8 itu masuk mandiri. Minikok 5 tadi ya, skornya kan antara 3 plus 2 maksimal 5 ya, berarti kognitifnya baik. MNA 14 ini juga oke, tidak memiliki resiko malnutrisi. Lingkar lengan atas 24 cm, kan cut off-nya 23,5, jadi biasanya dia status gizinya baik. Lingkar betis 31 cm itu juga sebenarnya masa ototnya cukup, cuma kalau dia dimasukkan ke algoritma sarkopenia dia masuk ya karena di bawah 34. Hand grip-nya 24 kg, ini aku hand grip-nya dia 24 itu kekuatan ototnya rendah, terus bianya itu masa ototnya rendah ya karena di bawah 7. 5 time chair stand testnya 6 detik, performa fisik baik, SARC F-nya 3, tidak curiga sarkopenia, CFS terkontrol baik, FI40 0,1 tadi ya yang angkanya jelek itu 0,08 sampai 0,25 Pak ya. Nah, itu dia tengah-tengah masuk ke peripheral. Jadi intinya ini kayaknya aku salah ini deh. Jadi jawabannya adalah yang mana? Ada. Ya, ini yang A sebenarnya. Sarkopenianya aku salah. Ya, ya. Sarkopenia sama prefrail ya, yang A, betul. Oke, nomor sampai sini dia mau ditanyakan dulu nggak? Tentu saja tidak. Ya, oke kita masuk ke nomor 3. Diagnosis yang paling mungkin, perempuan usia 75 tahun, HT, DM 15 tahun, stroke 5 tahun yang lalu. Sering lupa meletakkan barang, sulit mengingat nama orang 3 bulan terakhir. Pasien obatnya banyak ya, glimepiride, metformin, amlo, CPG, simvastatin, omega 3, sitikolin. Tensinya 140, ADL-nya
dia 20/20, IADL-nya 5/8, berarti mandiri ya sebenarnya. Tapi sudah sulit mengurus keuangan dana pensiun, tidak dapat pergi ke rumah anak sendirian, MMSE-nya 23/30, GDS-nya ini skor geriatric depression scale-nya dia 2, Frail score-nya 0, fit, GDP-nya sekian, 2 PP-nya sekian, A1C 7,5, LDL 120. Nah, diagnosis yang paling mungkin, teman-teman terbagi rata ya, 36,4% adalah demensia vaskular. Ini aku lupa nih, kuncinya apa ini ya, sebentar. Demensia body, demensia, oke. Oke, ya, ya. Ya apa sih? Ada stroke ya, riwayat stroke menurut HT/DM tahun lalu, stroke 5 tahun lalu. Saat ini sering lupa, melakukan sulit mengingat nama 3 bulan terakhir. Oke, ya. Jadi untuk demensia sendiri, menurut DSM-5 itu adalah gangguan neurokognitif mayor ya, istilah terminologi barunya gitu. Untuk definisinya, intinya sindrom penurunan kemampuan kognitif mengganggu kemandirian dalam beraktivitas hidup sehari-hari gitu. Demensia tidak hanya terbatas pada gangguan memori saja. Jadi sudah ada gangguan aktivitas sehari-hari. Sementara kalau tidak ada tidak menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari, dia masuk ke mild cognitive impairment. Nah, untuk demensia sendiri, dia itu teman-teman harus bisa membedakan karena dia ada banyak jenisnya. Nah, untuk jenisnya itu sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama adalah demensia Alzheimer. Yang kedua demensia vaskular. Yang ketiga demensia Lewy body sama frontotemporal demensia. Kalau demensia Alzheimer, itu biasanya diagnosis tipikalnya pada usia 60 tahun ke atas, gitu. Jarang di bawah itu. Terus gejala khasnya, dia bisa ringan, sedang, atau berat. Ringan itu biasanya hilang di perjalanan. Maksudnya apa? Hilang di perjalanan, mengulang-ulang pertanyaan, sulit menyimpan ingatan baru. Ya. Sementara kalau gejalanya sedang itu sulit mengenali keluarga dan teman. Perilaku impulsif. Kalau berat dia bahkan bisa sampai tidak mampu komunikasi. Demensia Alzheimer dikaitkan dengan akumulasi plak amiloid ekstrasel dan protein tau intrasel. Ini hafalin aja. Bedakan sama demensia vaskular. Demensia vaskular dia tipikalnya di atas 65 tahun. Keluhan sesuai pada lesi di otak ya, intinya dia biasanya didahului oleh stroke dan biasanya ada defisit neurologis. Nah, patologinya ya kelainan pembuluh darah dengan manifestasi iskemik atau perdarahan. Sementara kalau demensia Lewy body itu tipikalnya di atas 50 tahun. Nah, biasanya dia akan diutamakan banget halusinasi visual, gangguan tidur, ya insomnia, rasa kantuk berlebih di siang hari. Jadi kayak malam dia kayak susah tidur, tapi siang hari dia kantuk berlebih. Dan ada gejala gangguan gerak mirip gejala Parkinsonisme, ya. Jadi dia ada kekakuan otot, penurunan koordinasi otot, ekspresi muka jadi lebih datar, penurunan kognitif juga ada. Nah, kalau demensia pada Lewy body, patologinya adalah deposit tidak normal protein alfa-sinuklein atau yang disebut Lewy body yang dapat mempengaruhi fungsi otak. Sementara kalau frontotemporal disease biasanya usianya lebih muda dari Alzheimer, 45-64 tahun lah. Dia biasanya ada gangguan gerak, masalah bahasa, dan akan menekankan gangguan perilaku dan emosi. Jadi perilakunya impulsif, ya tuh. Jadi kayak gangguan behavior. Kalau soal itu menekankan pada gangguan behavior,
Jadi pertama kali yang muncul keluhannya itu dominan gangguan behavior, maka dia lebih ke frontotemporal demensia. Baru setelah itu dia gangguan ingatan dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau dari awal dia gangguan utamanya itu gejala awalnya kayak sering lupa, mengulang-ulang pertanyaan, itu mungkin ke arah Alzheimer. Tuh. Kalau vaskular jelaslah dia biasanya ada riwayat stroke tuh ya yang mendahului gejalanya. Sementara kalau demensia pada Lewy body dia akan menonjolkan halusinasi visual dan gejala mirip Parkinsonisme. Nah, hati-hati untuk membedakan dia ini Lewy body sama si Parkinsonisme, memang dia punya Parkinson ya. Itu adalah dari salah satunya dari anamnesis. Jika awal penurunan fungsi kognitif dan timbul gejala Parkinsonisme terjadi dalam waktu 1 tahun, maka curiganya memang dia demensia subtipe Lewy body. Tapi jika dia terpisah lebih dari 1 tahun, maka itu adalah demensia pada penyakit Parkinson. Bedakan ya, Parkinsonisme sama Parkinson. Kalau Parkinsonisme dia itu mirip dengan Parkinson. Tapi kalau Parkinson ya dia penyakit Parkinson gitu. Terus mana lagi ya? Bentar-bentar. Nah, yang perlu teman-teman tahu lagi itu adalah ini. Tadi ya anamnesis untuk teman-teman bisa bedakan itu. Yang kedua adalah nanti teman-teman bisa membaca ya. Ini tuh ada kayak singkatan LALILULELO PAPIPUPEPO ya untuk melihat apakah dia gangguan orientasi, gangguan fungsi kognitif, ataupun gangguan ingatan ya untuk anamnesis. Yang perlu saya tekankan lagi, terutama awitan ya, onset. Nah, tipe onset ini berbeda-beda. Kalau misalnya dia sifatnya bertahap, dia sifatnya bertahap ya, keluhannya semakin lama semakin parah, deteriorasinya lambat, itu terutama pada penyakit Alzheimer. Kalau awitan cenderung mendadak, deteriorasinya bertahap dengan ada gejala neurologis vokal, itu demensia vaskular. Tuh ya. Terus kalau yang tadi, demensia Lewy body itu yang ada halusinasi visual dan lain-lain ya. Nah, tuh. Nanti teman-teman bisa dibaca di sini. Sekarang kita masuk ke terapinya. Nah, untuk terapinya, kalau dari PABD, ini kan kayak nggak kelihatan ya, kayak kabur gini. Maka saya ambil, tapi sumbernya dia adalah Nietzsche tahun 2018. Maka saya carikan yang lebih bagus. Nah, tetapi sebelum masuk ke terapi farmakologi, kita harus tahu terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi intinya adalah ini, bentar. Oke. Yang dianjurkan untuk terapi demensia derajat ringan sedang itu adalah terapi stimulasi kognitif, baik itu dalam kelompok atau pertimbangkan terapi mengenang masa lalu, reminiscent terapi, ya, terapi demensia derajat ringan sedang. Tuh, yaitu terapi stimulasi kognitif. Kalau misalnya dapat dipertimbangkan juga terapi rehabilitasi kognitif atau terapi okupasi mendukung kapasitas fungsional pasien. Nah, tapi jangan jangan ditawarkan untuk terapi akupuntur, formulasi herbal, suplemen vitamin E, ginseng, ini terapi yang dilarang diberikan ya. Tuh. Oke, itu intinya adalah terapi non-farmakologis, intinya adalah stimulasi kognitif. Tuh. Baik individu ataupun kelompok. Nah, kalau terapi farmakologisnya, teman-teman bisa lihat di sini. Terapi farmakologis kita bedakan jadi 2, dia demensia Alzheimer ataupun non-Alzheimer. Kalau demensia Alzheimer, ya, saat pertama kali terdiagnosis, maka kan dia ada yang ringan, sedang, ataupun berat. Kalau dia ringan, monoterapi
monoterapi aja, yaitu dengan donepezil. Sementara kalau sedang bisa menggunakan monoterapi. Monoterapi ini bisa bebas sih ya, monoterapinya, maaf, maksud ringan ataupun sedang, dia boleh pakai donepezil, galantamin, ataupun rivastigmin. Tapi kayaknya galantamin tuh nggak ada ya, kayaknya di Indonesia kayaknya loh ya, kok secariku. Tapi biasa donepezil ataupun galantamin atau rivastigmin gitu. Kalau misalnya dia intoleran ataupun kontraindikasi terhadap acetylcholine inhibitor, tadi ya itu ya obat apa kan yang namanya demensia itu adalah memang dia dikatakan rendah ya asetylcholine-nya, maka kita berikan acetylcholinesterase inhibitor supaya kadar asetylcholine-nya tinggi. Tadi ya dengan donepezil, galantamin ya atau rivastigmin. Nah, kalau misal dia intoleran terhadap itu, kalau yang sedang maka dapat diberikan memantin. Tuh ya. Tuh, monoterapi. Tapi kalau misalnya dia sudah menggunakan acetylcholinesterase inhibitor, tapi kok misalnya gejalanya nggak membaik, maka ditambahkan memantin. Atau dari awal memantin kalau memang dia intoleran terhadap acetylcholinesterase inhibitor. Tuh. Kalau severe, monoterapi memantin sebagai pilihan. Tuh ya, tuh. Dah, itu aja. Yang perlu teman-teman tahu ya. Nah, terus kalau non-Alzheimer gimana? Kalau non-Alzheimer, kalau dia people dengan demensia dengan Lewy body, ya, yang Lewy body, maka ringan sedang tawarkan berikan donepezil ataupun rivastigmin, ya. Terus kalau misalnya tidak bisa, kita bisa pertimbangkan pakai galantamin. Kalau misalnya dikontraindikasikan, baru pertimbangkan dengan memantin. Tuh. Sementara kalau severe, ya intinya sama aja ya. Pertimbangkan donepezil, rivastigmin, gitu-gitu ya. Terus, tapi si galantamin ini tidak ada tempat pada yang severe. Langsung loncat ke memantin. Terus kalau people dengan vaskular demensia, maka dia hanya jika dia jika dia memang dicurigai memang ada komorbid seperti Alzheimer, Parkinson disease, atau demensia with Lewy body, ya pertimbangkan obatnya ini. Yang rivastigmin, donepezil, memantin, tuh. Tapi kalau dia pasien dengan FTD, frontotemporal demensia, atau karena multiple sclerosis, jangan ditawarkan obat-obatan ini, acetylcholinesterase inhibitor, gitu. Ya, jadi kalau ada soal ini pernah keluar ya. Yang penting teman-teman bisa simpulkan di sini, kapan kita kasih, biasanya soal itu ini kok, Alzheimer. Kapan kita kasih memantin, ya kita kasih memantin kalau dia intoleran terhadap acetylcholinesterase inhibitor atau pasien itu ada kontraindikasi, monoterapi ya, kata kasih memantin, atau dia sudah pakai acetylcholinesterase inhibitor, ya udah pakai donepezil, tapi kok dia nggak membaik gitu ya, maka ditambahkan memantin sebagai addition terhadap acetylcholinesterase inhibitor. Dan tentu saja itu gejalanya masuk ke yang sedang berat gitu. Jadi kalau yang ringan itu biasanya memantin tidak ada tempat. Nah, teman-teman hafalkan yang demensia Alzheimer terapinya ini. Kalau yang non Alzheimer nanti bisa dibaca ya. Tuh, nih. Nah, nanti bisa teman-teman baca untuk spesifik terapi-terapi dari demensia. Nah, catatan lagi, terapi farmakologis lain dari demensia itu adalah pemberian obat-obatan antipsikotik. Nah, obat-obatan antipsikotik ini kalau dia memang ada gejala behavior, terus ada gejala yang psikiatrinya gitu, atau yang kayak pokoknya yang gejala
behavior dan psikiatrinya, maka dapat dipertimbangkan pemberian antipsikotik. Lini pertamanya adalah risperidon, ya. Lini keduanya adalah olanzapin. Lini ketiga quetiapin. Tuh. Dah ini aja ya yang harus saya cantumkan dan ingatkan. Oke, loh. Jadi jawabannya ini kok enggak ini? Enggak, belum ada kesimpulan. Oke, jadi dia jawabannya adalah apa? Dia mengganggu aktivitas enggak? Obat glimepiride. Sudah sulit mengurus keuangan dana pensiun, sudah tidak dapat pergi ke rumah anak sendirian. Jadi biasanya dia adalah demensia ya. Vaskular. Nah, antara vaskular atau dia ada riwayat stroke 5 tahun lalu. Vaskular. Vaskular riwayat stroke. Sering lupa meletakkan barang dan sulit mengingat nama 3 bulan terakhir. Apa ya ini ya? Tapi paling mungkin di sini antara vaskular ya, kata kunci vaskular. Karena ini kita siapa? Oke. Terus, nah, sama ada satu lagi yang tak hold, ini adalah nomor 4, karena ini jawabannya ada, saya cari sumbernya, ini jawabannya lebih dari satu. Nanti ini aku share via WA ya jawabannya. Jadi aku soal nomor terakhir, nomor 5. Sorry, nomor 5 ya. Nomor 5 adalah perempuan 68. Intinya penata rasa yang tepat untuk ulcus decubitus. 68 tahun, tidak sadar 1 hari, 3 bulan, menderita terjatuh, tiba-tiba OS mengalami kelemahan tubuh sebelah kiri. Ternyata ada fraktur, mau operasi, tapi OS nggak mau. Sehingga dia bedridden. Terus untuk mandi, buang air besar, PAK harus dibantu. Punya riwayat HT, DM, saat ini tampak sakit berat, sopor, tensinya hipertensi, takikardi, takipnu, suhunya meningkat, regiosakrum, luka besar hingga meluas ke lapisan fasia, tetapi tidak mengenai otot dan tulang. Jadi ini adalah ulcus decubitus. Nah, teman-teman bisa menjawabnya 72,7% adalah luka kotor bernanah dibersihkan dengan larutan NaCl fisiologis. Balutan jangan terlalu tebal, kelembapan udara dijaga, berikan antibiotik sistemik. Nah, untuk tahu terapi dari ulcus decubitus, harus tahu derajat dari ulcus decubitus. Nah, ini nanti bisa dibaca per definisi, terus faktor resiko, patofisiologinya, ya, tekanannya tuh berapa mmHg, nanti bisa dibaca yang meningkatkan resiko ulcus decubitus. Ini faktor resikonya, nanti diagnosisnya. Nah, untuk skor, ya nggak usah. Nah, untuk stadiumnya, untuk stadium dari ulcus decubitus itu ada macam-macam. Nomor 1 adalah stadium 1. Kalau stadium 1 itu intinya kulitnya intak, eritem ya, yang akan menghilang bila ditekan, termasuk keterlibatan jaringan di bawahnya yaitu oklusi jaringan limfatik dan kapiler. Suhu kulit lebih dingin dibandingkan jaringan sehat dan ada indurasi reversibel walaupun jaringan dapat sembuh dalam waktu 1-3 minggu. Itu intinya stadium 1 itu ya. Jadi dia hanya di permukaan eritem, kulitnya masih intak ya, eritem lokal. Tuh. Gitu. Tuh. Stadium 2 itu luka terbuka dengan dasar dermis. Kalau luka terbuka dengan dasar dermis itu ya udah itu berarti masuk stadium 2. Luka superficial dengan tepi tidak rata, kadang-kadang bisa terdapat gula berisi cairan,
Bila dirawat dengan baik, dia akan sembuh dalam 2-4 minggu. Stadium 2 itu biasa dapat terjadi karena gesekan atau pajanan kronis terhadap kelembapan yang mengurangi toleransi kulit terhadap tekanan. Itu stadium 2 ya. Terus kalau stadium 3 itu dia lebih dalam lagi. Kalau stadium 3 berarti dia itu dasarnya udah di bawahnya dermis gitu. Nah, dasarnya terutama lemak ya. Terus dia bahkan biasanya stadium 3 ini terjadi pada yang lokasinya itu dominan penonjolan apa tuh namanya di daerah penonjolan tulang. Nah, biasanya lukanya akan sulit sembuh ya, dan biasanya dia jaringan lemak akan kelihatan di bawah di bawah jaringan akan kelihatan slouch dan atau jaringan eschar dapat terlihat, pokoknya dia lebih dalam ya. Lokasinya paling sering di penonjolan tulang. Fasia, otot, tendon, ligamen, kartilago, dan atau tulang tidak terekspos. Stadium 4 dia berarti sudah terlihat fasia ya, otot, tendon, ligamen, kartilago, atau otot slot atau eschar dapat terlihat. Tuh. Oke, berarti kalau stadium 1 itu kulitnya intak. Stadium 2 kehilangan kulit sebagian sehingga dermis akan terlihat. Tuh ya. Warnanya jaringan dasar itu merah atau merah muda. Ya. Kalau stadium 3 itu sudah loss of skin. Jadi akan kelihatan jaringan lemak ya. Tuh. Stadium 4 akan kelihatan fasia, otot, tendon, ligamen, kartilago. Itu stadium 4. Kalau misalnya dia ketutup sama jaringan yang hitam-hitam karena slouch atau eschar, maka dia unstageable. Tuh. Terus ada istilah deep tissue pressure injury atau DTPI kalau kulitnya intak ataupun tidak dengan area yang non blanchable persisten dengan warna merah tua atau merah dayanya, deep tissue pressure injury ya gitu. Nah, untuk terapinya sendiri dia akan bergantung kepada stadiumnya. Untuk tata laksananya biasanya adalah ini. Ini pencegahan sama terapinya Nah, stadium 1 karena dia terjadi reaksi peradangan biasa pada superficial, kulitnya kemerahan, bersihkan dengan hati-hati dengan air hangat dan sabun. Dikasih lotion, dipijat 2-3 kali per hari. Itu stadium 1. Kalau stadium 2 itu perlu perhatikan aseptik dan antiseptik. Daerah ukus digesek dengan es, dihembus dengan udara hangat bergantian untuk merangsang sirkulasi. Boleh dikasih salep topikal untuk merangsang timbulnya jaringan muda atau granulasi. Penggantian balut dan pemberian salep jangan terlalu sering karena merusak pertumbuhan jaringan. Kalau stadium 3, lukanya kotor, bernanah, dibersihkan dengan NaCl fisiologis. Usahakan luka itu bersih, eksudatnya dapat mengalir keluar. Balut jangan terlalu tebal agar oksigenasi dan penguapannya baik. Kelembapan luka dijaga tetap basah, mempermudah regenerasi sel kulit. Perlu dikasih antibiotik sistemik. Antibiotik sistemik masuk di stadium 3 ya. Stadium 4 itu kan ulkus udah sampai ke dalam banget, sampai dasar tulang dan ketemu bisa disertai jaringan nekrotik. Tuh, itu biasanya butuh rawat dengan bagian bedah. Ya, itu ya untuk terapi-terapi khusus dari ulcus decubitus. Terus berikutnya adalah untuk pencegahan. Untuk pencegahan terutama pada orang-orang yang berisiko, yaitu jangan lupa perawatan kulit, ya, bersihkan kulit dengan air hangat, terus jaga kelembapan. Perubahan posisi tubuh minimal setiap 2 jam itu harus miring ke kanan, miring ke kiri. Kalau kursi roda duduk, lakukan pergeseran setiap 15 menit. Tuh. Terus ini nanti bisa teman-teman baca.
alas tempat tidur, nutrisi dan hidrasi, pemberian diet sebesar 30 hingga 35 kilokalori per kilogram kalori, dan 1,3 hingga 1,5 gram per kg protein setiap hari. Nah, ini nanti teman-teman harus mencatat ya. Jadi kayak karena protein pada geriatri itu kan macam-macam. Jadi normalnya butuh berapa? Kalau misalnya dia ulcus decubitus butuh berapa? Kalau misalnya dia sarkopenia berapa? Frailty berapa? Pencegahan. Suaranya kok hilang timbul ya? Oh iya iya ya. Sinyal berarti. Mbak Flor. Mati lampu enggak? Ada mati lampu. Baik. Oh ya. Ya sinyalnya jelek ya. Udah. Masih putus-putus. Hilang timbul. Bentar. Ya, ntar aku lanjutin ya. Nanti ya teman-teman, ini intinya harus dihafalkan ya untuk eh, si ulcus decubitus, terutama stagingnya sama tata laksananya termasuk pencegahannya. Ini teman-teman belajarnya dari PABDI aja kalau yang ini. Nanti ini udah aku screenshotin semuanya, nanti tinggal dibaca. Oke. Nah, jadi jawabannya ini juga belum tak kasih kesimpulannya ya. Dia stadium berapa? Meluas ke lapisan fasial, tidak mengenai otot dan tulang. Berarti dia minimal setidaknya stadium 3 ya. Nah, sehingga dia terapinya adalah luka kotor bernanah dibersihkan dengan larutan NaCl fisiologis, balutan jangan terlalu tebal, berikan antibiotik sistemik. Sementara kalau ini yang stadium 4. Oke ya, dihafalkan. Stadium 3, pokoknya dia butuh antibiotik di stadium 3 itu fasien. Oke. Terakhir nomor 6, diagnosis yang mungkin. Laki-laki 64 tahun, sering buang air kecil, kesulitan menahan rasa ingin berkemih selama 1 bulan. Terus intinya dia adalah di pemeriksaan rectal pouch, teraba massa luna, halus dan kenyal. Prostat ya. Pemeriksaan kreatininnya meningkat, ureumnya meningkat, urinalisanya normal, skor AUA 9, PSA 3,5. Nah, diagnosis yang mungkin. Oke, ini nanti teman-teman bisa baca ini catatan yang aku juga cuma ambil screenshot untuk kesimpulannya dan lain-lain. Nah, untuk kalau dari PABDI sendiri itu sebenarnya kan ini diagnosisnya adalah pembesaran prostat benign ya ataupun BPH. Nah, untuk BPH sendiri itu kita bisa menilai kuesioner skor gejalanya dengan AUA, American Urological Association SI Symptom Index, ataupun IPSS, International Prostate Symptom Score. Bedanya apa? Intinya mereka ini sama kok. AUA, IPSS, skornya itu sama. Cuma memang si IPSS ini kayak ketambahan satu pertanyaan tentang kualitas hidup. Tetapi untuk scoring interpretasinya itu sama aja. Nah, mau nggak mau dihafalkan. Untuk sistem skor AUA ataupun si IPSS, apalinya adalah ini. Kalau dia ringan, apalin aja sedang. Sedang itu 8 sampai 19. Kurang dari 8, maka dia ringan.
lebih dari 19 dia berat ya, 8 sampai 19. Kurang dari itu ringan, di atas itu berat. Terus pemeriksaan yang lain fisiknya biasanya ke arah digital rectal examination ya. Ini terkadang bisa memberikan clue apakah ini BPH atau ini kanker prostat. Itu nanti bisa dibaca. Pemeriksaan lab bisa dilakukan urinalisa, kultur urin kalau misalnya curiga infeksi ataupun PSA, prostat spesifik antigen. Untuk PSA sendiri itu dia apalin aja pembesaran ringan. Kalau dia maaf, jangan ini apalin semua ya. Kalau dia normal kurang dari 4 nanogram per mililiter. Kalau 4 sampai 10 pembesaran ringan, 10 sampai 20 pembesaran sedang, 20 sampai 35 pembesaran berat. Biasanya kita curiga keganasan prostat kalau kadarnya sedang dan berat. Jadi di atas sama dengan 10 ya. Tuh, kan ada pembesaran ringan 4 sampai 10 itu kita masih bisa curigai dia BPH. Kalau dia di atas 10 ringan maaf sedang ataupun berat kita bisa curigai dia keganasan. Nah, kalau itu tetap harus di biopsi ya, tetap. Nah, terus yang harus saya sampaikan lagi adalah, ini nanti bisa dibaca pemeriksaan-pemeriksaannya. Nah, ini adalah algoritma tata laksana dari si BPH. Intinya adalah, kalau misalnya dari skornya dia yang IPSS itu ditemukan gejalanya itu tidak mengganggu, maka hanya watchful waiting ya, dengan atau tanpa edukasi plus perubahan gaya hidup. Tapi kalau dia mengganggu ya, maka lihat apakah dia predominan poliuria malam hari. Kalau malam hari maka dapat dipertimbangkan analog vasopresin ya. Kalau misalnya tidak, dia predominan gejalanya di storage ya, gejala Lutz yang storage, maka dapat diberikan tadi antagonis reseptor muskarinik atau agonis beta 3. Kalau misalnya tidak ada itu, volume prostatnya tidak atau di atas 40 cc, maka pengobatan jangka panjang diperlukan atau tidak. Jika pengobatan jangka panjang diperlukan, maka diterapi dengan 5-alfa reduktase inhibitor bisa kombinasi dengan alfa 1 blocker ya. Seperti contohnya yang tadi saya sebutkan pada saat pembahasan inkontinensia urin ya, yang urgensi. Tapi jika dia volume prostatnya kurang dari 40 cc, terus dapat diberikan edukasi perubahan gaya hidup dengan atau tanpa alpha 1 blocker ataupun PDE5 inhibitornya sama aja ya intinya ya, obat-obatannya itu. Ya, itu aja sih. Jadi jenis-jenis obatnya ada 5-alfa reduktase inhibitor, PDE5 PDE5 A5 itu, terus bisa juga analog vasopresin ataupun agonis beta 3. Nah, nanti contoh-contoh obatnya mirip yang tadi saya sebutkan, misalnya penghambat alfanya itu adalah tamsulosin, terazosin, alfuzosin, ataupun dia 5-alfa reduktase inhibitor itu contohnya tadi ya dutasterid, finasterid. Ini nanti harus dihafalkan dosisnya karena nanti untuk teman-teman OSCE. Jadi harus dihafalkan dosisnya. Dosisnya pakai tabel yang tadi nggak apa-apa. Ya, ini skornya AUA-nya adalah 9, PSA-nya di bawah 4, berarti kan dia normal. Pembesaran prostatnya dia kalau dari PSA dia normal. Tapi dia skor AUA-nya 9.
Sehingga dia masuk hiperplasia prostat benigna dengan gejala Sedang. Sip, dia termasuk gejala yang sedang. Ya, tuh. Nih, nanti teman-teman harus mau nggak mau dihafalkan ya, karena dia skornya antara 8 sampai 19. Ya, itu aja. Nanti kalau teman-teman belajar BPH bisa masuk ke bagian nefrourologi ya, nefrologi. Kalau teman-teman baca di PubD kayak kok nggak ada ya, BPH-nya masuk ke nefrologi. Tapi ada juga yang memasukkan ke geriatri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Geriatri memang bukan salah satu yang apa ya materi yang apa kurang favorit ya. Tapi tetap sebenarnya soalnya nanti kalau teman-teman baca itu terutama soal ingatan, soalnya tuh itu aja kok. Sarkopenia, frailty, ya pemeriksaan-pemeriksaan inkontinensia urin, terus apa BPH dan itu kayak hampir pasti keluar di OSCE. Jadi menurutku tetap dipelajari, hafalkan sampai dosis-dosis obatnya. Gitu. Ya. Kalau misalnya tidak ada, ini saya hari ini juga pas nggak buat untuk soal apa kahutnya, nanti mungkin di berikutnya ya. Tuh. Ya, kalau misal ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada, ini saya tutup. Saya minta maaf kalau misalnya ada banyak yang kekurangan di dalam penyampaian materi geriatri. Nanti yang penting teman-teman apa tetap harus belajar, buka sendiri, nyatat sendiri. Saya tutup. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang didapat di hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, izin live ya. Manturun, Dokter. Oke ya, sama-sama.